Siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Ambil sikap duduk. Siap duduk. Kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengantar kecerdasan buatan atau AI. Sebelumnya untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian kecerdasan buatan atau AI dan membedakannya dari kecerdasan manusia dan hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua mengenal bagaimana AI digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam game, media sosial, dan alat bantu belajar. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan AI dibandingkan kecerdasan alami. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian sebelumnya ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pernahkah kalian ngobrol sama Siri, Google Assistant, ataupun pakai ChatGPT? Kemudian yang kedua, pernah main game yang karakternya terasa pintar? Atau kaget karena YouTube tahu banget video favoritmu? Semua itu adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI, mesin pintar yang bisa belajar dari data dan membantu manusia dalam banyak hal. Yuk kita telusuri dunia AI dari awal, membandingkan dengan otak manusia dan hewan sampai mimi-mimi AI dalam film. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau AI adalah sebuah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin atau sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual dan cara bertindak manusia. Kalian bisa bayangkan sebuah program komputer yang tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga bisa berpikir, belajar, dan bertindak layaknya manusia. Ini bukan hanya tentang robot fisik yang menyerupai manusia, tetapi juga mencakup program perangkat lunak cerdas yang mungkin tidak kasat mata namun berperan besar dalam kehidupan digital kita. Kemampuan yang ditiru ini beragam, mulai dari memahami bahasa alami yang kita gunakan sehari-hari seperti kita berinteraksi dengan asisten virtual di ponsel, kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada, hingga belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerjanya di masa depan. Itu pengertian dari kecerdasan AI secara mendasar. Kemudian tujuan utama pengembangan AI ini adalah pengembangan AI ini didorong oleh berbagai tujuan ambisius dan praktis. Salah satu tujuan fundamentalnya adalah untuk meniru berbagai aktivitas kognitif manusia seperti kemampuan belajar, melakukan penalaran logis, mengambil keputusan berdasarkan analisis, dan bahkan melakukan koreksi diri untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian tujuan praktis AI. Tujuan praktis AI ini ada beberapa hal. Adalah yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai sektor industri dan bisnis. Dengan kemampuan pengoptimalisasian tugas-tugas rutin dan berulang, AI dapat membebaskan sumber daya manusia dari pekerjaan monoton, memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek pekerjaan yang memerlukan pemikiran strategis, kreativitas, dan interaksi interpersonal yang kompleks.
Kemudian yang kedua, membantu proses mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Sistem AI mampu menganalisis volume data yang sangat besar, sering disebut big data, dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan manusia, mengidentifikasi pola-pola tersembunyi, tren, dan anomali yang mungkin luput dari pengamatan manusia. Wawasan yang dihasilkan dari analisis ini menjadi dasar untuk keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Kemudian yang ketiga, pengembangan AI mencakup upaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, misalnya melalui personalisasi layanan dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi individu. AI juga menjadi motor penggerak inovasi produk dan layanan baru, membuka kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak terfikirkan. Kemudian, untuk meningkatkan sistem keamanan baik dalam dunia cyber maupun fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membandingkan antara kecerdasan alami dengan kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan alami adalah kemampuan kognitif yang muncul secara biologis melalui proses evolusi. Kemudian yang kedua, kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia adalah kemampuan berpikir yang kompleks, mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, memahami konsep abstrak, menggunakan bahasa, bernalar, berkreasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemudian aspek-aspek kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Kemudian yang kedua, kecerdasan logis matematis, kemampuan bernalar, menghitung, dan menganalisis masalah secara logis. Yang ketiga, kecerdasan spasial, yaitu kemampuan memahami dan memanipulasi ruang. Yang keempat, kecerdasan musikal, yaitu kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi. Yang kelima, kecerdasan kinestetik tubuh, yaitu kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri, termasuk emosi, tujuan, dan motivasi. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan naturalis, di mana kemampuan mengenali dan mengkategorikan objek-objek di alam serta memahami fenomena alam. Ini melibatkan minat tinggi pada flora, fauna, dan cara kerja alam. Manusia memiliki kemampuan belajar secara langsung dari pengalaman, bersifat kreatif, dan pemikirannya dapat digunakan secara luas. Itu aspek-aspek tentang kecerdasan manusia. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan hewan. Apa itu kecerdasan hewan? Kecerdasan hewan adalah kecerdasan hewan merujuk pada kemampuan suatu spesies untuk memproses informasi, belajar adaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Di antaranya yang pertama adalah kemampuan belajar dan mengingat. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah, terkadang dengan penggunaan alat sederhana, komunikasi, interaksi sosial, kesadaran diri, dan empati pada beberapa spesies, misalnya gajah. Teknologi itu netral, dampaknya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas perilaku, pemahaman sebab akibat, dan bahkan bentuk kreativitas atau inovasi
sederhana. Itu tentang kecerdasan hewan. Contohnya adalah gajah memiliki ingatan yang luar biasa, kesadaran diri, dan menunjukkan empati. Anjing dapat memahami bahasa manusia, memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, dan mampu memecahkan masalah. Babi juga menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang impresif. Itu contoh-contoh dari kecerdasan hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan buatan atau IA. Simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan dalam sistem komputer atau mesin sehingga perangkat tersebut dapat berpikir atau bertindak seperti manusia dalam konteks tertentu. Jadi itu pengertian dari kecerdasan buatan. Saya ulang sekali lagi, adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan dalam sistem komputer atau mesin sehingga perangkat tersebut dapat berpikir atau bertindak seperti manusia dalam konteks tertentu. IA dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti belajar dari data, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. IA bekerja dengan memanfaatkan data yang diinputkan untuk pembelajaran, menganalisis data tersebut, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Kemudian selanjutnya akan kita bahas tentang kelebihan tentang kecerdasan alami dibanding IA. Jadi di sini akan ada 5 hal tentang kelebihan kecerdasan alami dibandingkan IA. Yang pertama adalah kreativitas sejati, di mana manusia mampu menghasilkan ide-ide baru yang orisinal dan inovatif. Yang kedua, pemahaman kontekstual dan emosional, di mana manusia memiliki pemahaman mendalam tentang emosi, niat, dan konteks sosial yang kompleks. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah fokus luas, di mana pemikiran manusia dapat digunakan secara luas untuk berbagai jenis masalah dan situasi. Yang keempat, pembelajaran langsung dan pengalaman, di mana manusia dan hewan dapat belajar dari pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia nyata tanpa memerlukan data terstruktur dalam jumlah besar. Sedangkan kelebihan yang kelima adalah adaptabilitas luas, di mana manusia dapat beradaptasi dengan berbagai situasi yang tidak terduga dan lingkungan yang beragam. Itu 5 kelebihan dari kecerdasan alami dibanding IA. Yang selanjutnya adalah kelanjutannya. Yang pertama, permanensi dan konsistensi, di mana IA lebih permanen dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai programnya. Yang kedua, kemudahan duplikasi dan penyebaran. Pengetahuan dalam IA mudah disalin dan disebarkan. Yang ketiga, biaya operasional kadang lebih rendah. Untuk tugas-tugas tertentu dalam jangka panjang, IA bisa lebih murah daripada tenaga manusia. Yang keempat, kecepatan dan efisiensi dalam tugas spesifik. IA dapat melakukan tugas tertentu, terutama yang melibatkan analisis data besar, jauh lebih cepat dan efisien daripada manusia. Yang kelima, operasi tanpa henti, di mana IA dapat bekerja terus-menerus tanpa lelah, kapanpun, dimanapun, tanpa kenal waktu. Pengurangan risiko kesalahan manusia dalam tugas repetitif. Untuk tugas rutin, IA dapat mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh kelelahan atau kelalaian manusia. Ini kelebihan dari IA-nya. Jadi ada 6 kelebihan dari
dari IE, yaitu permanensi dan konsistensi, kemudian duplikasi dan penyebaran, biaya operasional lebih rendah, kecepatan dan efisiensi dalam tugas spesifik, operasi tanpa henti, pengurangan resiko kesalahan pada diri manusia. Itu 6 kelebihan dari AI dibanding kecerdasan alami. Nah, kesimpulannya secara ringkas, kecerdasan alami adalah fenomena biologis yang kompleks, adaptif, dan atau pada manusia sadar diri, sementara kecerdasan buatan adalah alat canggih yang diciptakan manusia untuk meniru aspek-aspek tertentu dari kecerdasan tersebut. Seringkali dengan kecepatan dan skala yang melampaui kemampuan manusia dalam domain yang sempit. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan dapat saling melengkapi, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Itu kesimpulan dari kecerdasan alami dan kecerdasan buatan atau IE yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang telah Anda pelajari pada kesempatan hari ini? Kemudian yang kedua, bagian mana yang paling menarik bagi Anda? Dan yang ketiga, bagian mana yang masih sulit Anda pahami atau pelajari? Silahkan isikan jawaban kalian melalui tautan yang ada di bawah ini. Itu kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Dan terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan ada sedikit kuis dengan menggunakan kuisis. Silahkan dikerjakan. Dari saya Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.